Fenomena krisis ayam potong saat ini melanda Singapura. Hal ini terjadi karena Malaysia yang merupakan salah satu penyuplai ayam terbesar di negara itu memutuskan untuk memberlakukan sementara larangan ekspor. Kelangkaan ini nyatanya telah memukul bisnis dan juga konsumsi masyarakat negeri Singa itu. Daniel Tan, pemilik chain restoran bernama OK Chicken Rice, mengatakan kepada Reuters bahwa larangan Malaysia akan menjadi bencana bagi para pedagang makanan. Larangan itu berarti kami tidak bisa lagi menjual seperti McDonald tanpa burger. Tan mengaku mengandalkan pasokan dari Malaysia, namun dengan situasi ini ia akan beralih menggunakan ayam beku dalam waktu seminggu dan takut akan pukulan kuat untuk penjualan sebagai hasilnya. Singapura diketahui mendapatkan 34% total kebutuhan ayamnya dari Malaysia. Meski berdekatan, Singapura justru mendapatkan pasokan ayam terbesar dari Brazil yang menyuplai hingga 49% kebutuhan ayam negara itu. Sementara itu, Malaysia sendiri memutuskan melarang ekspor untuk mengendalikan kebutuhan akan daging unggas di dalam negeri. Pasalnya, produksi ayam di Malaysia mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan karena beberapa faktor, yaitu meningkatnya biaya produksi ayam, infeksi penyakit, dan kondisi cuaca. Penurunan ini pun mendorong harga ayam. Selain itu, Kuala Lumpur saat ini juga sedang menyelidiki terkait dugaan kartel ayam. Mereka mencium bahwa ada dugaan bahwa kartel itu telah mengatur harga dan produksi. Malaysia akan menghentikan ekspor 3,6 juta ayam utuh sebulan, menurut Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Kebijakan ini akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2022 sampai produksi dan harga stabil. Mengutip Straits Times, lebih banyak rumah potong hewan di luar negeri juga akan diakui untuk meningkatkan pasokan ayam dalam negeri dan izin impor untuk unggas akan dihapus. Pemerintah memandang serius persoalan pasokan ayam dan kenaikan harga yang berdampak pada masyarakat, kata Datuk Seri Ismail dalam keterangannya hari Senin 23 Mei 2022. Langkah tersebut dilakukan saat Malaysia menghadapi kekurangan pasokan ayam seiring dengan melonjaknya harga. Berdasarkan data Departemen Layanan Kedokteran Hewan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Malaysia mengekspor lebih dari 49 juta ayam hidup pada tahun 2020 serta 42,3 ton daging ayam dan bebek. Sementara Singapura mengimpor hampir 73.000 ton ayam pada tahun 2021, lebih dari sepertiga pasokan ayamnya berasal dari Malaysia. Daging ayam merupakan daging yang paling banyak dikonsumsi di Singapura, dengan konsumsi per kapita 36 kg pada tahun 2020 menurut data dari Badan Pangan Singapura. Ismail mengatakan buffer stock akan disimpan di fasilitas cold storage, sementara proses klaim subsidi oleh peternak akan disederhanakan. Menurutnya, pemerintah sudah mengetahui laporan bahwa ada kartel yang mengendalikan ayam dan produksi ayam. Komisi Persaingan Malaysia (MYCC) sedang menyelidiki masalah ini dan penyelidikan diharapkan selesai pada Juni. Pemerintah Malaysia telah menetapkan harga pagu eceran RM8,90 per kilogram dan memberikan subsidi kepada peternak unggas sebesar 60 sen per kilogram dari tanggal 5 Februari hingga 4 Juni. Beberapa perusahaan besar tidak tertarik untuk mengajukan subsidi dan ingin pemerintah membiarkan harga ayam ditentukan oleh pasar, tambah Ismail. Rapat mingguan kabinet yang biasanya berlangsung Rabu dimajukan ke Senin untuk membahas kelangkaan unggas yang menyebabkan harga pangan melambung. Di sisi lain, Indonesia justru mengalami kelebihan pasokan atau swasembada daging ayam. Data Kementerian Pertanian menunjukkan stok akhir daging ayam di Indonesia di tahun 2022 mencapai 903.267 ton, di mana stok awal tahun ini ada 20.000 ton. Produksi ayam tahun 2022 dibidik 4,078 juta ton, sehingga ketersediaan tahun ini bisa mencapai 4,98 juta ton. Total kebutuhan di tahun 2022 diproyeksikan mencapai 3,195 juta ton atau sekitar 266.287 ton per bulan. Dengan demikian, terjadi surplus neraca daging ayam ras nasional sebesar 903.267 ton. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Peternakan Hewan atau PKH Kementerian Pertanian
atau Kementan, Tri Melasari mengatakan Indonesia bisa dan siap memasok kebutuhan ayam untuk Singapura. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang surplus, bisa memenuhi kebutuhan Singapura terutama saat krisis seperti sekarang. Hanya saja, Mela mengungkapkan Indonesia belum mendapatkan akses untuk memasok kebutuhan ayam di Singapura. Untuk Singapura sendiri masih dalam harmonisasi persyaratan yang Singapura minta. Semoga tidak ada permintaan tambahan kembali sehingga produk kita bisa diterima, kata Mela kepada CNBC Indonesia pada hari Kamis 2 Juni 2022. Untuk Malaysia sendiri, menurut Mela, Indonesia bisa memasok kebutuhan ayam untuk Singapura, baik dalam bentuk bahan baku untuk industri makanan berbasis ayam atau jaringan restoran siap saji, juga dalam bentuk daging ayam olahan. Bila mereka oke, pelaku usaha kita sudah siap. Kami juga minta tolong atas perdagangan dan kedutaan besar bahwa kita sangat siap, pungkas Mela.